Baik, teman-teman, kita langsung ke modul 4 ya, tentang siklus kas dan setara kas. Oke, langsung saja saya share berkenaan dengan isian kertas kerja untuk modul 4. Nah, tentunya ini sudah dibantu oleh kelas D atau kelas B untuk membuat formnya ya, untuk membuat formnya. Baik, teman-teman, kita mulai. Eh, Teman-teman lihat di buku 2 halaman 95 itu kan ada uji transaksi pengeluaran bank dan uji transaksi penerimaan bank. Uji transaksi pengeluaran bank, teman-teman cek di siklus modul 3 ya. Modul 3. Lihatnya di modul 3, teman-teman. Ya, modul 3. Nah, di modul 3 itu berkenaan dengan pengeluaran bank. Ya, pengeluaran bank. Dokumennya teman-teman lihat di sebentar, saya cek. Nah, di buku 1 ya. Pengeluaran bank itu teman-teman lihat di buku 1 itu kan ada dokumen-dokumennya. Bukti pengeluaran bank ya. Nomor buktinya berapa, tanggalnya berapa. Itu tinggal posting saja ya. Contoh misalkan teman-teman lihat di halaman 104 ya, dari halaman 104. Bentar, teman-teman, saya itu kan sorry, tanggal 5 bulan Desember 2018. Nomor buktinya 0112. Sorry, ini 0112. Keterangannya adalah pembayaran utang. Utang kepada PT Andalas. Pembayaran utang kepada PT Andalas. Jumlahnya adalah 30 juta. 30 juta. Kelengkapan bukti pendukung, teman-teman cek tuh kelengkapan bukti pendukungnya apakah apa sudah ada ya. Kalau lihat itu ada sih, ada laporan penerimaan bahan baku, ada buktinya juga. Nah, teman-teman apa namanya tinggal dicentang saja. Oke. Kemudian penghitungan penghitungan matematis ya, penghitungan matematisnya karena nggak ada, itu langsung jumlah saja. Jadi langsung teman-teman centang. Otorisasi sudah ada, yaitu dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Kebenaran nomor akunnya benar nggak teman-teman? Dicek 202001. Lihat di daftar akun teman-teman. Pembayaran utang dengan transfer. Nomor akunnya, oke, nomor akunnya yang salah ya. Mestinya itu kan utang usaha. Utang usaha itu 202000. Tapi ada satunya, ada tiganya. Nomor akun. Berarti nomor akunnya keliru teman-teman ya. Nomor akunnya itu mestinya 20200. Atas apa? Utang bank ya. Utang usaha. Oke. Nah, ini disilang, kebenaran posting sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Masuk ke bukti pengeluaran bank. Kemudian masukkan lagi yang PT Caraka ya. Tanggal 13 Desember 2018, nomornya itu 0212. Pembayaran utang kepada PT Caraka. Sorry. Pembayaran utang kepada PT Caraka
Nilainya adalah 15 juta. Buktinya sama teman-teman ya. Kebenaran nomor akun juga keliru. Selanjutnya tanggal 13 Desember 2018 03.12 pembayaran utang kepada PT Delta. Nilainya adalah 10 juta. Ini sama teman-teman ya. Nomor akunnya keliru juga. Maksudnya tanpa ini ya teman-teman ya, tanpa angka di belakangnya. Selanjutnya kepada PT Elang ya di tanggal 17 dengan nomor 4 pembayaran utang kepada PT Elang. Pada PT Elang nilainya adalah 2 juta. Ini kita samakan. Disamakan karena kita udah cek gitu ya, bahwa kelengkapannya sudah ada gitu ya. Kemudian kepada PT Caraka lagi tanggal 21 Desember. Nomor buktinya adalah 5. Pembayaran kepada PT Caraka senilai 5.500.000. Selanjutnya tanggal 28 nomor buktinya adalah 6. Pembayaran utang kepada PT Citra. Nilainya adalah 50 juta. Oke, nomor akunnya juga salah. Kemudian kepada PT Hero. Nilainya adalah 15 juta. 15 juta. Nomornya adalah nomor 7. Tanggalnya 28. Kemudian di 3 Desember nomor 00112 pembayaran utang kepada PT Berkat. Nilainya adalah 110. Sama, nomor akunnya juga keliru. Kemudian 6 Desember kepada PT Caraka nilainya adalah 53238. 53238 500. Nomor bukti pengeluaran banknya 00212. Tanggal 6. Tanggal 6. Kemudian kepada PT Delta tanggalnya 6 Desember nomor 003. Nilainya 35 255 200. Kemudian selanjutnya itu kepada PT Hero dengan tanggal 13 Desember dengan nomor 004 senilai 22744 190 ya. Kemudian
15 Desember. Kemudian nilainya 005 kepada PT Indah. Nilainya adalah 68 950 500. Oke. Ada lagi teman-teman? Udah ya? Oh, banyak ternyata. Masih ada lagi. 19 Desember. 19 Desember dan 14 Desember. Nomornya 67, 6, ini 7, Gaya dan Fitra. Fitra dan Gaya. Nilainya 33, 750, 500. 84, 565, 565. Teman-teman, nanti di pekerjaan lapangan aslinya ya, teman-teman bukan hanya sekedar merekap, tapi memang memastikan. Yang dipastikan adalah poin EF, kolom EF GHI ini teman-teman ya. Kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan, otorisasi, kebenaran nomor akun, kebenaran posting, itu dipastikan semua. Nah, kita anggap, bukan kita anggap, kita pastikan udah sesuai. Hanya nomor akun aja kan yang keliru. Ya sudah, itu yang kita silang ya, bahwa itu memang keliru. Kemudian tanggal 26. Bukti pengeluaran bank 26, nomornya 8 kepada PT Caraka. Nilainya 11 juta. 11 juta. Setelah itu di tanggal yang sama nomor 9 kepada PT Andalas. Pada PT Andalas nilainya adalah 85 juta. Oke. 85 juta. Kemudian kepada PT Lang tanggal 26 10. PT Lang 49 650 750. Terakhir berkat 28 nomor 11. PT berkat nilainya adalah 18.567. Teman-teman sambil isi ya, biar nanti ngumpulinya mudah dan langsung cepat. Kemudian di tanggal 28 12 PT Caraka. Nilainya adalah 37.500. Oke teman-teman, sudah. Ada lagi teman-teman yang belum dimasukkan untuk pengeluaran bank? Ada yang belum dimasukkan? Sudah ya? Sudah semua, teman-teman? Sudah, Bapak. Oke, Mas. Nah, kemudian ini jangan lupa diisi teman-teman ya. Dibuat siapa tanggalnya, diperiksa tanggalnya ya. Selanjutnya kita ke halaman 94. Di bank masuk ya. Sama seperti yang tadi, bank masuknya ada di halaman 68. Ya. 68 itu berkenaan dengan di bank masuk ya. Kita input juga, ini tanggal 5 Desember.
2018. Nomor bukti banknya adalah 0112. BG nomor 1056. Kemudian BG nomor 1265. Kemudian BG nomor 2567. Jumlahnya adalah 2.200.000, 11.000, 17.040. Intinya sama. Bukti dokumen ada nomor akunnya nggak? Nomor akunnya nggak ada ya. Nomor akunnya nggak ada. Untuk yang lain-lain ada. Kalau memang nggak ada, disampaikan aja temennya ada. Kemudian 5 Desember. Dengan tanggal yang sama, dengan nomor bukti yang berbeda, yaitu 02. BG nomor 7810. Kemudian 2567. 3375. Sorry. 3.375.000. Kemudian 5 juta. Ini kan pelunasan dari PT Orientasi. Ini dari PT Nuansa. PT Nuansa, kemudian ini PT Krakatau. Yang bawah itu PT Lestari. Yang selanjutnya itu adalah PT Merdeka. Selanjutnya itu 5 Desember, bukti 3 ya. Itu tagihan via transfer. Pelunasan dari PT Merdeka. Nilainya adalah 15 juta. Kemudian 13 Desember, nomor buktinya adalah 412. Pelunasan dari PT Nuansa. PT Nuansa BG nomor 946535. Nilainya adalah 6875. Kemudian 14 Desember. 14 Desember tanggal ini 05. Dari PT Merdeka juga nilainya adalah 15 juta. Kemudian 17 Desember nomor 6. Ya, nomor 6 ya. Nomor 6. Merdeka juga. Nomornya 20 juta. Kemudian 21 07 teman-teman. Suara saya masih jelas ya teman-teman ya? Sinyal error kayaknya. Jelas. Oke Mas. BG nomor 78535
PT Rimba, dan BG nomor 2567, PT Rimba, ini PT Pelita. Nilainya adalah 4.400.000 dan 3.600.000. Kemudian 24 Desember. 24 Desember 08 itu BG Bilet Giro nomor 35678, nilainya adalah 3.700.000. Oke. Kemudian masih ada lagi teman-teman ya. Tanggal 27 nomor 9, BG nomor 78535, itu PT Lestari ya. Nilainya adalah 3350. Nah, oke, kita copy. Kemudian 28 nomor BG 10, ini PT Nuansa. PT Nuansa, nilainya adalah 15 juta. Oke ya. Selanjutnya tanggal 4 Desember. 4 Desember nomor 001 ya. 12. Perlu BG nomor 3654. Dan yang bawah nomor BG 1567. Nilainya 55.500. Yang bawah itu 37 juta. Kemudian selanjutnya 5 Desember. 5 Desember 002 ya. 00. Setoran keliling dari PT Quinia. Ini nilainya 12.350. Oke. Kemudian tanggal 10 nomor bukti 003 sama setoran clearing dari PT Tempo, nilainya adalah 178.750.500. (19 Desember 005 setoran clearing dari PT Sejahtera 8375
24.006 setoran keliling dari PT Usaha Lancar dan PT Pelita. Nilainya 21150 dan 32.200. Selanjutnya 24 Desember dengan nomornya adalah 00712. Setoran keliling dari PT Wahana. PT Wahana, kemudian PT Zeira, dan PT Zero Pratama, Zebra Pratama. Nilainya adalah 55 juta, kemudian 33 juta, dan 17 juta. Kemudian kita copy. Terakhir, tanggal 27 dengan nomor bukti 008 setoran keliling kepada PT Zebra Prat. Oke ya teman-teman ya. Oke ya. Ada lagi yang belum dimasukkan? Halo? Ada yang belum dimasukkan teman-teman? Yang Zebra Pratama 15 juta, Bang. Oh ya. Oke. Cukup? Baik. Cukup, Bapak. Baik. Selanjutnya kita ke halaman 92. Web ref kertas working papernya jangan lupa diisi ya untuk deposito itu berapa gitu ya. Yang ini ya teman-teman ya, jangan sampai lupa diisi. Nah itu kan ada temuan ya. Temuannya adalah cek di halaman 125. Di halaman 125 itu teman-teman itu ada temuan pemeriksaan. Untuk investasi saham, ini investasi saham. Itu kan 265. Sahamnya ternyata kita hitung aja di sini ya. Catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan halaman 93. Isian kertas kerja halaman 93. Oke ya. Nah, isian kertas kerja halaman 93 mengenai catatan pemeriksaan itu, ya kita hitung nih. Saham PT Garam itu teman-teman ya. Saham PT Garam itu sebelumnya menjadi 10 lembar. PT Garam 10.000. Kemudian saham PT Gudang 20.000 lembar.
Kemudian harganya teman-teman 10.200 dan 8375. Kira-kira harganya berapa sekarang saat ini? Kita kalikan. Oke, ada penurunan teman-teman ya, ada penurunan harga saham. Nah, sehingga ini kan nilainya 1 miliar ya, bukan 1 miliar 450 juta. Ini catatan saham, ini saham ya, bukan 265 juta, tapi 1 miliar 187.500. Berarti itu teman-teman gimana tuh? Sahamnya nambah ya. Jadi sahamnya ini nambah. Investasi pada sahamnya itu awalnya 265 menjadi 185. Sehingga ini perlu ada apa? Ada koreksi teman-teman ya. Ini perlu ada koreksi agar sahamnya bertambah. Kira-kira jurnalnya bagaimana teman-teman? Bapak, Ya. itu saham PT Garam itu 100 ribu lembar atau 10.000, Pak. Oke. Ini Mas ya. Sorry Mas. Iya, Pak. Itu nambah ya. Jadi 269. Berarti gini teman-teman ya. Jurnalnya menurut saya nih teman-teman ya. Teman-teman nanti apa? Koreksi aja. Bentar. Saya ambil dari sini saja. Jurnalnya itu, jurnal koreksinya itu adalah investasi pada saham. Investasi pada saham di debit senilai 4.500.000 selisihnya. Kemudian pada laba laba investasi ya. Ini masuk pendapatan lain-lain nanti. Sehingga di sini nilainya itu adalah, sehingga ini bertambah debit 4.500.000. Teman-teman kalau salah diingetin ya. Oke. Nah, kemudian ini ada tandanya nih teman-teman. V terbalik. V terbalik tuh, nah ini nih. AC. Oke teman-teman. Nah, itu temuan pertama. Temuan yang kedua adalah deposito. Bentar, ya. Ini yang saham, investasi pada saham. Kemudian yang kedua adalah deposito ya. Deposito Bank CAB dalam rupiah adalah 1 miliar. Deposito dalam rupiah itu jumlahnya adalah 1 miliar. Kemudian dalam US dollar itu 30.000. Dengan kurs waktu itu adalah 15.000 ya. Sehingga kita kalikan
Jadi 450 juta. Sehingga totalnya adalah 1450. Kemudian, berarti nggak ada koreksi ya? Sudah benar teman-teman ya? Betul ya, Mas Ilham? Oh, Mbak Azaria? Iya, Pak. Nggak berubah kan? Iya, Ya? Mm. Tetap setelah dihitung kita ya tetap 1.450 juta. Terdiri dari kurs dolar dan apa rupiah. Oke, itu catatan pemeriksaan untuk apa? Halaman 92. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Ada pertanyaan? Mas Ilham? Halo teman-teman, ada pertanyaan? Mau bertanya, Bapak. Ya, Mbak. Untuk yang investasi itu bukannya penurunan ya, Bapak? Soalnya harga belinya itu lebih besar daripada nilai wajarnya, Bapak. Oh iya, Pak. Awalnya bagaimana, Mbak? Kok tahu, Mbak? Mohon maaf, Bapak, masih azan. Oh ya. Di rumah sudah? Kalau sudah dan bilang, Mbak ya. Saya tunggu. Iya, Bapak. Sudah, Bapak. Ya, gimana, Mbak? Itu di halaman 123, buku 1. 123. Ya. Itu kan investasi pada saham
waktu perolehan Bapak. Yang di tanggal 5 sama tanggal 2. Ya. Nah, PT Gudang itu harga perolehannya itu per lembarnya itu 8.500, sedangkan nilai wajarnya itu 8.375. Sedangkan PT Garam harga perolehannya itu 10.500, waktu nilai wajarnya itu 10.200, Bapak. Berarti yang apa? Yang gudang, yang PT Gudang itu kenaikan, Mbak ya? Cek. Sebentar. PT Gudang gimana, Mbak? Yang gudang? Awalnya Itu PT berapa? awal harga perolehannya itu 8.500 Bapak per lembar. Waktu Diperoleh nilai dari wajarnya 170 ini ya? ya dibagi 170 20.000. dibagi 20.000. Oke. Harga perolehan. Bentar, Mbak. Harga perolehan. Kemudian nilai wajarnya 8.375 Bapak dari halaman 125. Ya, oke. Kemudian ya. Kemudian, Mbak, yang ini, yang PT Gudang. Tadi itu PT Gudang ya? Ini PT Gudang, Mbak ya? Yang PT Garam? Itu PT Garam harga perolehannya 10.500. Kemudian, Mbak? Apa Bapak? Kemudian? Sudah Bapak. Nah, kok bisa ini ya? Timbulnya kan kerugian Bapak, bukan laba. 265. Tapi kok dihitung jadi lebih ya, Mbak? Kenapa ya kira-kira? Kenapa kira-kira, Mbak Husnul? Kok dihitung jadi 269, Mbak? Kalau misalkan harganya turun ya. Logikanya kan turun mestinya ya nilainya. Kok tiba-tiba hitungan saya naik, Mbak? Kenapa kira-kira? Apa ada yang salah nih? Itu Bapak yang PT Garam yang di halaman 125 kan awalnya kan sahamnya kan 20.000 lembar. Itu menjadi 10.000 lembar, Bapak. Tapi masa iya hampir separuh, Mbak? Kurang tahu, Bapak. Oh, alah. Oke. Ini, Mbak, kalau dilogikakan, Mbak, kalau 20.000 kan, awalnya 20.000, kemudian 10.500, kan nilainya itu bukan 265. Itu bisa jadi 300, 310, 320 juta, Mbak. Memang kalau dilogikakan ini ya, turun kan, mestinya ada rugi ya investasi saham. Ada penurunan nilai lah. Ya, ada penurunan nilai. Tapi setelah dihitung naik ya. Dengan komposisi sama aja ya. Kita coba komposisikan sama, Mbak. Komposisi sama nih. Ini pakai nilai yang atas. Ini pakai nilai yang atas. Mestinya nilainya 275 itu, Pak. Di sini ya, saldo per klien ini 275. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Ada yang menemukan hal lain? Kalau ini 20.000,
Mestinya 380, Mbak. Gimana teman-teman? Ayo. Seratus 170, 105. Oh alah. Teman-teman coba lihat. Halaman 123 tuh. Halaman 123. Halo, sudah dilihat? Mbak Husnul, sudah dilihat, Mbak? 123, Mbak? Mbak Saria? Sudah, Bapak. Coba investasi pada saham tuh di tabel, itu penjumlahannya keliru, Mbak. 200 ditambah 170 ditambah 105, 265. Mestinya itu 275, Mbak. Sama seperti ini nih. Seperti yang disampaikan Mbak Husnul tadi. Sehingga rugi ya harusnya. Berarti, Mbak, ada kesalahan. Ini. Ini aja deh. Kita temuannya bikin sendiri aja. Ya. Temuannya ini kan awalnya 8. Oke, sebentar. Ini sesat kalau kayak gini nih. 265, 275. Mana ya? Mestinya memang rugi ya. Rugi mestinya. Karena saldonya mestinya 275 berkurang 269. Tapi saldo awalnya 265. Ini aja deh, kita perbaiki saldonya dulu. Ya, kita perbaiki saldonya dulu. Saldo investasi pada saham PT Sugus mencatat sebesar 265 juta. Namun setelah dihitung seharusnya PT Sugus mencatat begini ya. Nih, kita pindahkan. Nah. Mencatat ini berapa tadi, Mbak? 20.000. Berapa tadi ya? 170.000 bagi 20.000. 8.500. Sorry. Berapa teman-teman tadi? Sampai lupa saya. Ini ya. Seharusnya PT Sugur mencatat. Nah, sampaikan terdapat selisih sebesar, selisihnya kita catat nih. Ini kan 265. Ada selisih 10 juta. Ya teman-teman ya, 10 juta. Sehingga jurnal koreksinya adalah investasi pada saham koreksi saldo laba. Nilainya adalah 10 juta. Oke. Bapak, Ya, Mbak. ini yang di tabel halaman 123 itu
Benar, Bapak, 265 juta. Pas 170 juta dikurangi 105 juta. Soalnya yang PT Garam itu saldonya kredit. Tapi kalau komposisi begini, Mbak, kan tinggal 10.000 ya. 10.000, 10.500. Ya. Memang baik, Bang. Kemudian Iya, 20.000, 8.500, Mbak. Iya, Mbak. Nilainya kan 275 ya. Iya, Bapak. Harusnya kan 275 saldonya, Mbak ya. Logikanya ya. Kita investasi awalnya kan 20.000, Mbak, lembar. Kemudian 10.000 lembar. Itu kan ya? Gimana, Mbak Azaria? Iya, Bapak. Jadi ini 10.000 teman-teman ya. 275 ya. Kemudian ini karena ada penurunan ya. Awalnya 10, kemudian turun. Ini jadi rugi. Kalau istilah saham itu apa ya, teman-teman? Agio atau disagio ya? Atau apa? Halo? Nanti istilahnya diperbaiki ya. Ini adalah investasi pada saham. 4.500.000, jadi ini berkurang 4.500.000. Artinya dari 269. Kok jadi 269 ya, teman-teman ya? Selisih 1 juta. Ini kan 275. Kemudian ada oke, ini berarti ini nilainya ya. Sorry teman-teman. 5.500.000. Oke. Udah? Ada pertanyaan, teman-teman? Jadi saldonya seharusnya ini nih. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan? Halo? Halo teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Baik. Untuk teman-teman halaman 89, teman-teman isi sendiri ya, mudah kan? Rekonsiliasi bank. Halaman 87 sama 85 kan tinggal masukkan, 84 juga. Nah, 82 ini nanti menyesuaikan dengan isian 84, 85, 87, dan 89. Ya, teman-teman isi sendiri ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, hubungi saja saya. Ya, kalau perlu bahas lagi, ya kita bahas lagi. Nampaknya lebih mudah ini, kan hanya memasukkan. Ini kan seperti makanan ringan kan buat saudara. Sudah sering menyusun laporan rekonsiliasi bank di semester 1, semester 2, semester 4.
Nah, ini 85. 85 kan bukti apa berita acara. Tinggal teman-teman masukkan saja. Ya. Oke ya. Ada yang ingin disampaikan, teman-teman? Yang rumit memang ini ya tadi ya. Kita harus cek soalnya. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Halo? Bagaimana teman-teman? Azaria? Ilham? Husnul? Bagaimana? Iya, Bapak. Cuma masih bingung yang tadi itu, Bapak. Yang itu ya. Iya, Pak. Tapi kalau hitungannya, Mbak, harga perolehan ini ya, pas Mbak 275. Kan kita awalnya punya 10.000 dan 20.000 kan ya? Iya, Bapak. Kalau misalnya ini, Bapak, pakai hitungan-hitungan yang tabel 1, 2, 3, tapi nilainya disesuaikan dengan nilai wajar. Saldo awal ditambah yang PT Gudang, tapi yang PT Gudang itu dikali 8.375. Terus dikurangi yang PT Garam itu dikali 10.200. Berarti harga per sahamnya nggak cocok, Mbak, nanti. Nggak cocok kalau pakai hitungan itu. Nah, makanya kan ada dua kemungkinan itu. Kalau ngaudit itu kita cek harga per lembarnya sebenarnya lebih mudah. Kalau kita kan meraba-raba ini, nggak ada buktinya. Ini berapa sih per lembarnya? Akhirnya tinggal dibagi aja harga total dibagi lembarannya. Pada akhirnya begitu. Karena kan kita nggak tahu per lembarnya berapa. Seperti pada soal itu, Mbak. Nah, mestinya memang kalau ngaudit itu kita harus cek bukti fisik, legalitasnya, per lembar itu berapa. Sehingga penyajian yang dilakukan oleh klien di sini itu udah sesuai dengan buktinya. Sehingga kalau ada perubahan, baik itu nilai wajar yang turun atau lebih besar dari harga perolehan, nah kita menghitungnya itu lebih mudah. Tapi kan Mbak Azaria secara konseptual paham kan ya? Iya, Bapak. Bagaimana Mbak Azaria, masih bingung? Atau sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting nanti kalau Bapak. misalkan ada Terima temuan kasih, baru, Pak. kita judgement lagi. Itu ya Mbak Azaria. Iya, Bapak. Panggilannya siapa? Rina, Bapak. Rina. Zaria Yusuf Hasanah. Panggilannya Rina. Oke Mas Ilham? Oke? Cukup teman-teman? Bisa kan ngisi berita acara sama rekonsiliasi bank? Saya butuh jawaban nih. Pak Duika? Amelia? Pak. Gimana? Bapak. Gimana, Pak? Kalau boleh jujur sebenarnya nggak bisa. Kalau boleh jujur sebenarnya nggak bisa, Bapak. Kemarin sudah nyoba tapi nggak bisa. Siapa yang jawab nih? Oh, Mbak Fadila. Oke, teman-teman isi aja dulu ya. Isi aja dulu. Isi aja. Besok kabarin saya. Ya, besok kabarin saya, Pak. Alhamdulillah, Pak, sudah selesai, tuntas. Mungkin Bapak mau cek. Excel-nya akan saya kirimkan nih ke saudara. Silahkan diisi. Saya pengen tahu pekerjaannya. Bukan PR ya. Bukan PR. Hanya kalau mau coba. Bentar. Ada di pengajaran. Bentar teman-teman. Semester genap.
Mana sudah Mbak? Teman-teman cek di chat box. Di chat box sudah saya kirim. Sudah masuk ya? Successfully. Halo, sudah diterima? Halo teman-teman, jawab dong. Sudah diterima ya? Kok nggak ada yang jawab?